Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatan Islam, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan hanya Allah yang pantas untuk kita puji, maka hendaknya lisan kita senantiasa basah untuk mengucapkan Alhamdulillah, yang ucapan tersebut akan memenuhi mizan orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Dan kita terus meminta pertolongan kepada Rabbul Alamin, agar Allah berikan kepada kita taufiknya, agar kita berjalan terus di atas jalan yang lurus. Dan kita beristighfar kepada Rabbul Alamin, terlebih di waktu pagi ini dengan sayyidul istighfar dan ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Maka mudah-mudahan dengan itu Allah akan bersihkan hati kita dan Allah mudahkan kita bertakwa di atasnya. Dan tentunya kita pun terus berlindung kepada Rabbul Alamin dari keburukan diri-diri kita dan kejelekan amal-amal kita. Karena sungguh barang siapa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan petunjuk atasnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat memberikan ia petunjuk. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita semua dan mengingatkan kita semua, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan lagi, wahai manusia sekalian bertakwalah kepadanya, yang engkau diciptakan dari diri yang satu, yakni Nabi Adam alaihissalam. Lalu dengannya diciptakan pasangannya Hawa, maka dengan jalan itu berkembang biak menjadi banyak manusia di antara laki-laki dan perempuan. Maka sekali lagi Allah mengajak kita untuk kita bertakwa kepadanya, yang dengan namanya kita saling menyebutnya. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga kekerabatan, menyambung silaturrahim, jangan pernah memutusnya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengawasi amal-amal hambanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan lagi kepada kita, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang jujur, yakni ucapan yang dilandasi dengan ilmu, dan ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Maka siapa yang ucapannya benar, Allah berjanji Allah akan perbaiki amal-amalnya dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajak kita semua untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Maka siapa yang mendapati dirinya demikian, itulah kemenangan yang sangat besar. Nabi SAW dalam setiap khutbah hajatnya bersabda, sebaik-baik kalamullah, yaitu Al-Quran. Maka hendaknya seseorang berpegang teguh dengan Al-Quran
Dan sebaik-baik petunjuk untuk menjalankan isi Al-Quran adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gigit dengan gigi geraham kita Al-Quran was sunnah. Maka siapa yang menggigitnya, maka sungguh dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Dan seburuk-buruk perkara dalam agama ini, yakni perkara yang diada-adakan, yang tidak datang dari Allah, tidak pula dari Rasulnya. Maka siapa yang jatuh kepada perkara demikian, maka dikhawatirkan dia jatuh kepada perkara yang baru dalam agama ini. Dan siapa yang jatuh kepada perkara yang baru, niscaya dia akan tersesat, walaupun dipandang indah dan disetujui oleh seluruh manusia. Dan siapa yang tersesat, maka akan berujung ke neraka yang panasnya 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia ini. Ummatan Islam, selawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh yakni para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudaraku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas yakni sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Yang penyakit ini akan membakar kebaikan seseorang sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW apabila berucap, itu adalah wahyu. Wa ma yantiqul 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Maka ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat menakutkan, ya. Karena penyakit ini dapat mengenai siapa saja, ya. Penyakit ini bisa mengenai baik laki-laki maupun perempuan. Penyakit ini bisa mengenai baik dia junior maupun senior. Dan penyakit ini bisa mengenai baik dia orang awam maupun ahli ilmu. Ya. Dan penyakit ini pun bisa mengenai seorang ahli ibadah. Ya. Apa nama penyakitnya? Hasad. Ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, diceritakan, kata Anas bin Malik, kami pernah sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebentar lagi, ya, akan muncul di hadapan kalian al-an, sekarang nih, nggak lama keluar betul-betul, seorang penghuni surga, kata Nabi. Seorang penghuni surga. Allahu Akbar. Maka muncullah orang tersebut, ternyata orang tersebut dari kalangan Ansor. Dari sahabat kalangan Ansor, artinya orang dari Madinah. Kemudian orang tersebut jenggotnya masih basah, Pak. Jenggotnya masih basah, berwudu. Maka meneteslah air wudunya sambil tangan kirinya menenteng sandalnya. Ya. Maka orang ini dalam keadaan sedang berjalan, ya, kemudian menenteng sandalnya dengan tangan kirinya dan janggutnya basah karena berwudu. Allahu Akbar. Keesokan harinya Nabi SAW, kata Anas bin Malik, demi Allah, kami duduk-duduk lagi dan tiba-tiba Nabi mengatakan, al-an, sebentar lagi nih, sekarang nih akan keluar, ya, seorang penghuni surga. Ternyata keluar orang yang sama dari kaum Ansar, ya, yang datang di antara mereka. Sampai hari ketiganya Nabi SAW pun mengucapkan perkataan yang sama. Perkataan yang sama. Maka ketika telah melihat seperti ini, apa yang terjadi? Ya, maka inilah seorang sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum melihat hal tersebut, tidak mau menyia-nyiakan. Wah, ini orang penghuni surga. Saya harus dapat amalannya nih. Kan gitu kan? Beda dengan kita hari ini, Pak. Ya.
Sampai saya kalau pulang dakwah malam-malam Pak, beli nasi goreng. Kata tukang nasi goreng apa? Pak, kasih saya amalan dong Pak, biar nasi goreng saya laris. Ya, ini kalangan umat akhir zaman. Adapun Abdullah bin Amr bin As yang dikejar apa? Wah, ini penghuni surga nih. Amalannya apa nih? Harus anak kejar nih. Ya kan? Bukan dunia. Yang dikejar selalu akhirat. Ini harus masuk, ini harus dapat nih. Maka tatkala itu akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum menghampiri pemuda Ansar ini dan meminta izin untuk menginap di rumahnya 3 hari. Ya. Dan dengan bersihnya hati orang Ansar ini mengizinkan Abdullah bin Amr bin Al-As untuk menginap di rumah orang tersebut. Setelah menginap 1 hari, malam pertama dia lihat. Karena zaman dulu orang rumahnya kecil Pak, nggak kayak sekarang ada kamar tamu. Jadi ketika tidur, Abdullah bin Amr bin Al-As itu ngelihat bagaimana orang tersebut pula tidur. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, demi Allah, aku tidak melihat dia berdiri sholat malam. Ya. Kemudian aku hanya melihat dia sesekali membolak-balikan tubuhnya, lalu dia berzikir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Terkadang dia ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bolak-balik tubuhnya. Lalu sampai datang azan subuh dan dia salat subuh berjamaah. Seperti itu. Sampai 3 hari tidak dia mendapati sesuatu amalan yang besar, yang menurut dia besar. Kenapa Pak demikian Pak? Karena Abdullah bin Amr bin Al-As ini Pak, kebiasaannya beliau biasa sholat malam hampir semalam suntuk. Dan berharap ada 1 rakaat yang Allah terima. Itu kebiasaan Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan beliau salah satu dari sekretaris Nabi SAW yang tangannya letih untuk menuliskan Al-Quran. Ini sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As adalah orang yang pernah menawar kepada Nabi SAW ketika Nabi mengatakan Iqra'ul Quran fi syahr. Bacalah Al-Quran dalam setiap bulan. Artinya one day one juz, kan gitu Pak. Ya, ibu-ibu kayaknya jalan di belakang nih. 1 hari 1 juz ya Bu, insya Allah. Kan gitu tuh. Nah, apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Inni bikuwah. Ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Tambah ya Rasulullah, terlalu dikit. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sampai Nabi SAW mengatakan, tidak ada kebaikan seseorang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Maka dengan terpaksa Abdullah bin Amr bin Al-As harus mengerem. Berarti harus 1 hari 10 juz, 10 juz, 10 juz. Allahu Akbar. Ya. Kalau kita gimana? 1 hari 1 juz, ya Rasulullah, rukshoh ya Rasulullah. Ada rukshoh nggak Rasulullah? 1 hari 1 lembar aja ya Rasulullah, boleh nggak? Kan gitu. Kalau Ramadan, Anda yakin antum bisa one day one juz. Tapi 1 hari-hari biasa, di bulan Rabiul Awal ini contohnya, nggak semua orang diberikan taufik bisa one day one juz. Apalagi hari Sabtu nih, sibuk, banyak kondangan. Nah, padahal sebetulnya kalau mau menyisihkan 1 juz itu hanya 45 menit Pak. Selesai pasti. Insyaallah. Baik. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As pernah menawar ketika masalah saum sunnah. Kata Nabi, hendaknya seorang muslim berpuasa al-yaum, 1 hari aja. Sebulan itu 1 hari. Ini paling minimal Pak. Tambah ya Rasulullah. Tambah ayyamul bid. Tambah puasa 3 hari kan. Tambah lagi ya Rasulullah. Tambah lagi saum Senin, Kamis. Tambah lagi ya Rasulullah. Terlalu sedikit ya Rasulullah. Karena beliau sukanya hampir tiap hari puasa. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, afdalus siyamu siyamu Daud. Seafdal-afdalnya saumnya Nabi
Daud alaihissalam. Maka sejak itu beliau sehari saum, sehari berbuka, sehari saum, sehari berbuka. Ini Abdullah bin Amr bin Al-As. Tapi ketika melihat sahabat Ansor ini 3 hari berturut-turut sholat malamnya, enggak ya, biasa aja. Hanya sholat witir mungkin tadi di awal malam beliau. Habis itu tidur. Apa yang membuat dia bisa menjadi penghuni surga? Maka setelah 3 hari akhirnya dia mengutarakan maksudnya, aslinya. Kata dia, demi Allah, aku mendengar dari Nabi SAW bahwa engkau adalah penghuni surga. Maka tertegun orang itu, penuh dengan rasa haru dan seterusnya. Maka sahabat Ansor itu mengatakan, ya apa yang kau lihat begitulah apa yang ada pada diriku. Maka akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As meninggalkannya, Pak. Ketika hendak sudah melangkah ingin pergi, baru orang itu mengatakan, kemari wahai Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa itu? Kata beliau, yakni wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iyyahu. Maka apa yang diberikan oleh orang tersebut, ya, amalan yang tidak tampak oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, salah satunya yakni dia tidak pernah hasad dengan orang lain. Gak pernah hasad, Pak. Gak pernah iri sama orang lain. Faqala Abdullah. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Beliau langsung mengatakan, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la tuti'ku. Kata beliau, oh ini amalannya. Kalau gitu berat dan kami nggak mampu. Sampai seperti itu. Ternyata bagi Abdullah bin Amr bin Al-As, Pak, untuk menghilangkan sifat hasad itu sulit dan berat. Lebih mudah disuruh baca Quran khatam setiap hari, lebih mudah disuruh saum setiap hari. Lebih mudah untuk sholat malam semalam suntuk daripada menghilangkan hasad. Dan itu terbukti loh. Ini bukan teori. Coba antum, kita semua yang duduk di sini, Pak, pasti antum pernah merasakan penyakit itu mendatangi antum. Sahih. Mungkin kepada saudara kita, mungkin kepada teman kerabat kita, kan gitu. Mungkin kepada sejawat kita. Ya. Bahkan antum jangan salah, seorang qari bahkan. Seorang qari dengan qari yang lainnya terkadang ada hasad. Qari ini ketika dia sudah hasad kepada yang lain, maka dia mengatakan tidak ada bacaan yang lebih baik daripada bacaan aku. Kalau dia mendengar bacaan orang lain, ini bacaannya kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Ya, hasad. Maka berbahaya. Hasad ini bisa mendatangi kepada siapa saja. Ya. Maka hati-hati wahai saudaraku. Orang yang sudah tua bisa hasad. Ya. Maka berhati-hati dengan penyakit ini. Penyakit yang sangat bisa menghancurkan amal manusia. Ya. Baik. Maka menurut jumhur ulama, jumhur mengatakan bahwa hasad yakni berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Itu intinya sih. Hasad itu berharap hilangnya nikmat orang lain yang diberikan oleh Allah. Dan nikmat itu bisa bentuknya harta, bisa bentuknya kedudukan, bisa bentuknya ilmu dan lainnya. Ya. Dan ini penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimallahu taala dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Maka kita lihat contohnya, Pak, ya. Perkataan ulama seperti Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Kata beliau, al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Kata beliau, hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Jadi kalau orang dikasih nikmat, Pak, panas dia, Pak. Ya. Ada Allah berikan nikmat saudaranya, punya rumah baru, panas dia. Ya. Ibu-ibu tetangganya beli kulkas baru, panas dia. Nah, ada nih yang seperti ini. Ya. Dan bukan ada lagi, banyak.
Ya. Kata Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawanya, beliau mengatakan al-hasada huwal bughdu wal qarahah lima yarahu min husni halil mahsud. Yakni hasad itu membenci dan tidak suka sama sekali atas keadaan yang baik. Ada keadaan yang baik yang ada pada orang yang ia hasati. Itu dia nggak suka. Jadi kalau orang udah hasad terhadap seseorang, Pak, dalam keadaan orang itu mendapatkan kebaikan, apapun itu keadaan yang baik, dia tidak sama sekali suka. Ya, dia sama sekali tidak menyukainya. Ya. Maka hasad ini yang berat, Pak. Kenapa? Karena hasad ini bertentangan dengan kesempurnaan iman. Ini yang berat. Ya, jadi hasad ini kenapa sangat berat? Karena bertentangan dengan kesempurnaan iman. Lihat kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Kata Nabi SAW, salah seorang di antara kalian tidak akan beriman dengan sempurna sampai ia menginginkan saudaranya untuk perkara-perkara hal-hal yang dia sukai, yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Bayangkan, kalau kita menginginkan kenikmatan, kita menginginkan mendapatkan kebaikan, lalu saudara kita pas dapat kenikmatan kita nggak suka, artinya bertentangan dengan kesempurnaan iman. Ya. Maka kata Syekhul Islam, ini merupakan bentuk, ya, yakni rusaknya iman seorang muslim. Ya. Lihat Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَلَا تَتَّمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Ya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala, dan janganlah, nih fil amr, Pak. Perintah kata Allah, janganlah kamu hasad. Jangan kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu di antara kamu. Ada yang diberikan lebih banyak di antara kalian. Ada yang dikasih sama Allah hartanya lebih banyak, ada yang dikasih ilmunya lebih banyak, ada yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala umurnya lebih panjang. Jangan hasad. Jangan iri. Ya. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu yang terbaik. Allah yang tahu yang terbaik. Maka ketika seseorang hasad, Pak, tahu dosanya kenapa besar sekali? Karena orang yang hasad itu seolah-olah dia sedang mengatakan Allah yang menuliskan takdir di Lauhul Mahfuz salah. Gitu nggak? Cuma kan nggak berani aja keluar dari lisannya. Ya? Padahal kita semua mengimani Allah memiliki sifat apa? Al-Alim. Allah yang maha mengetahui. Al-Alim, Allah mengetahui dari bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi sampai apa yang akan terjadi di hari kiamat, semuanya telah Allah ketahui. Dan kata Nabi SAW, pena telah diangkat dan tinta telah kering. Segala sesuatu telah dicatat di kitab induk Lauhul Mahfuz. Maka kalau ada orang mengatakan, oh kok ini si fulan dapat ini, nggak pantas dia gini gitu. Maka secara tidak langsung dia ingin, ya, memberikan catatan kaki terhadap catatan Lauhul Mahfuz. Maka ini merupakan dosa yang besar. Kemudian juga yang merupakan dosa yang besar dalam penyakit hasad ini, artinya dia tidak ridha kepada Allah. Padahal kita setiap pagi dan petang diajarkan oleh Nabi SAW, yakni mengucapkan zikir, raditu billahi rabbah, wa bil islami dinah, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyah. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Apa maknanya Rabb? Kembali kepada makna rububiyah. Yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki. Ya? Dan kita katakan aku ridho. Kalau sudah ridho harusnya gimana? Terima.
Kenapa kita mengatakan, kenapa si fulan begini, kenapa si fulan begitu? Artinya kita tidak ridho. Ya. Maka tidak boleh demikian, wahai saudaraku. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam sahihnya. Apa kata Nabi SAW? La tahasadu. Ya, Nabi memulai dengan kata-kata la tahasadu, jangan kalian hasad. Wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala ba'din ba'd. Ya. Kata Nabi SAW, jangan kalian saling hasad. Jangan kalian saling tanajus. Apa itu tanajus? Menyakiti dalam perkara jual beli, Pak. Nih, misalkan orang hasad, sampingnya dia jualan, sampingnya laku terus. Maka dia hasad. Gimana caranya? Tanajus. Dia banting harga, Pak. Akhirnya pembeli pindah ke dia. Gak apa-apa, dia rugi-rugi, Pak. Yang penting orang beli ke dia. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, ketika ada yang demikian, Umar masuk ke pasar. Ada orang yang melakukan tanajus, kata Umar, naikkan hargamu atau aku cambuk kamu. Lihat, Umar sampai seperti itu, naikkan hargamu atau aku cambuk. Jadi dalam Islam, Pak, tidak dibenarkan perang diskon, Pak. Nah, ini makanya perlu memahami fikih muamalah. Kalau antum yang berdagang ke pasar, nggak boleh berdagang kecuali antum paham fikih muamalah. Jangan di situ ada riba, jangan di situ ada tanajus, jangan. Yakinlah rizki sudah Allah yang atur. Berdaganglah dengan benar, berdaganglah dengan adab yang benar. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling membelakangi, mendiamkan, dan jangan kalian menjual di atas jualan saudaranya. Saudaranya lagi nawarin jual, tiba-tiba dia datang, beli sama saya aja. Dia jualan di atas jualan saudaranya. Ya, akhirnya saudaranya menjadi berat. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, wa kunu ibadallahi ihwana. Dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Nah, tapi apa yang mau kita bahas dari hadis ini, Pak? Lihat. Nabi SAW pertama mengawali hadis ini dengan mengatakan la tahasadu. Jangan kalian hasad. Kan gitu kan? Kenapa, Pak, diawali dengan la tahasadu, jangan hasad? Inilah pembukanya, Pak. Inilah pembukanya. Ketika hasad itu dibiarkan, langsung berkerumunan dosa-dosa berikutnya. Apa itu? Setelah hasad, tanajus, setelah itu saling benci, saling membelakangi. Ya kan? Dan berapa banyak kasus, Pak, gara-gara hasad, seseorang bahkan jatuh kepada kesyirikan. Betul nggak? Ini hasad sama ini, sudah hasadnya tingkat tinggi, nggak punya ilmu, main ke dukun, kirim santet, kirim sihir. Gara-gara apa? Hasad. Bukankah Qabil telah membunuh Habil disebabkan hasad? Nah, ini harus kita ingat ini. Nenek moyang kita, Pak, punya anak namanya Habil dan Qabil. Dan Qabil membunuh saudaranya, Pak. Membunuh loh. Menghilangkan nyawa saudaranya disebabkan awalnya hasad. Oh, berat. Ya. Ternyata saudara dengan saudara bisa hasad, bisa nggak? Bisa. Ya. Mungkin antum di sini yang punya saudara banyak, ya, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Tapi itu kenyataan kan, antara saudara dengan saudara itu punya hasad. Ya. Kemudian, wahai saudaraku sekalian, ya, hasad merupakan dosa pertama yang ada di dunia ini. Bukan hanya dunia, di langit. Siapa yang pertama hasad?
Iblis. Iblis la'natullah. Iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Karena Adam baru diciptakan dan menurut iblis diciptakan dari tanah liat. Makanya beliau mengatakan, kata iblis apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan ia dari tanah. At-tin itu tanah liat, Pak, yang bentuknya kotor, dalam tafsirnya bau, lalu dibentuk. Namun siapa yang mengatakan api lebih baik dari tanah? Ya iblis. Maka dengan itu iblis laknatullah tidak mau sujud kepada Adam. Padahal yang dimaksud ini sujud tahiyat, sujud penghormatan. Tak mau. Karena merasa dirinya besar. Karena hasad, Pak. Awalnya hasad, lalu mendatangkan ujub. Setelah ujub, dibarengi dengan kiber, kesombongan. Setelah sombong, akhirnya kata Allah apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis sombong, iblis enggan, maka iblis termasuk orang-orang kafir. Beribadah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, Pak, 18.000 tahun, Pak, di Baitul Ma'mur. Coba antum di sini, ada yang hajinya 18 kali nggak? Nih 1000-nya nih ilangin nih nolnya nih. 18 kali aja. Kan nggak ada. Ini 18.000, Pak. Sekian lamanya beribadah di Baitul Ma'mur. Gara-gara hasad, selesai nasibnya, Pak. Dan ini bersesuaian dengan sabda Nabi SAW. Lihat, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Ya, anna Nabi SAW qala, kata Nabi SAW, iyyakum wal hasad. Kata Nabi, jauhi oleh kalian hasad. Jauhi, sejauh-jauhnya. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Kata Nabi SAW, karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana api memakan kayu bakar. Sahih nggak, Pak? Sahih. Lihat bagaimana tadi iblis membuat kebaikan selama 18.000 tahun, lalu hasad berujung dengan kiber, sombong, dan akhirnya seluruhnya hancur. Dan kata Allah, iblis minal kafirin, termasuk orang-orang kafir. Ambil pelajaran ini. Hasad ini berat. Maka jangan sampai seseorang menganggap ini cuma iri-iri mah biasa. Enggak, iri itu, hasad itu penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Baik. Dan hasad ini di dalam Al-Quran juga dijelaskan ini merupakan sifatnya ahlul kitab, khususnya Yahudi. Ya. Kata Allah tabaraka ta'ala ketika menggambarkan mereka hasad, karena dalam diri mereka ada hasad, ingin mengembalikan kaum mukminin ke dalam kekafiran. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum. Orang-orang ahlul kitab ini menginginkan agar kalian kembali kepada kekafiran, kembali kepada kekufuran, Kenapa? Yakni hasadan min indi anfusihim, karena disebabkan rasa hasad kepada kalian. Mana contoh, Pak, dalil? Nah, dalilnya sederhana, Pak. Bapak tahu orang yang paling banyak ketika itu di Madinah, Yathrib, orang-orang Yahudi. Bapak kalau belajar sejarah, belajar kitab tarikh, maka akan menemukan orang Yahudi itu banyak sekali, Pak, berada di Madinah. Kenapa, Pak? Mereka telah membaca, mereka tahu akan keluar Nabi nanti dari situ, akan datang Nabi ke situ. Kan gitu kan? Dan salah satunya buktinya siapa? Sahabat Jalil Abdullah bin Salam
radhiyallahu anhum. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi, Pak. Sebelumnya. Ya kan? Dan dia masuk Islam. Alhamdulillah, Allah berikan hidayah. Maka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhum ketika Nabi SAW pertama kali hijrah datang bersama Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhum? Demi Allah, kata beliau, aku melihat wajah Muhammad bukan wajah seorang pendusta. Ya. Orang-orang Yahudi, Pak, itu kalau belajar detail, Pak. Detailnya luar biasa. Makanya dia tahu, pas dia lihat wajah Nabi SAW, demi Allah, aku melihat wajah Muhammad bukanlah wajah seorang pendusta. Karena jelas ini Nabi. Tapi kebanyakan Yahudi nggak mau beriman. Kenapa, Pak? Hasad. Hasadnya apa, Pak? Hasadnya tahu? Kok datangnya dari bangsa Arab? Itu loh inti masalahnya, Pak. Kenapa nabinya kok datang dari bangsa Arab? Kenapa nggak dari Bani Israel? Kok bukan orang Yahudi? Wah, nggak bisa ini. Akhirnya mau beriman? Nggak mau beriman. Yang kedua lagi, Pak, orang munafik. Siapa pentolan munafik di Madinah, Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Pak, sebelumnya pembesar di suku-suku orang Yathrib di Madinah. Dan diangkat beliau, didengar beliau. Lalu datang Nabi SAW, manusia tertuju kepada Rasulullah SAW. Keluar hasadnya. Apa yang terjadi, Pak? Jadi munafik. Gak dapat hidayah tuh. Padahal ketemu Nabi loh, Pak. Ketemu Nabi loh. Sholat bareng di belakang Nabi SAW. Duduk di majelis Nabi SAW. Gak dapat hidayah. Gara-gara hasad. Fi darkil asfali minan nar. Dan tempatnya di keraknya neraka. Coba. Itu bahayanya hasad, Pak. Menjadikan orang jadi tidak bisa menerima, tidak mau menerima hidayah, dan menjadikan seseorang menjadi munafik. Ini hasad. Berat, Pak, hasad itu, Pak. Ya. Maka ahli kitab, ya, khusus Yahudi, begitu hasadnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu hasadnya. Baik, maka Allah Jalla wa Ala, Pak, penyakit hasad ini begitu beratnya, makanya sampai-sampai Allah perintahkan kita berlindung dari bahaya kejahatan orang yang hasad. Kalau tadi kita memahami hasad ini berat, dan kita pun jangan sampai jatuh kepada hasad, tapi juga kita perlu hati-hati, Pak. Pasti akan ada orang yang hasad kepada kita. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita, makanya membaca salah satunya surah setiap pagi dan petang, yakni Al-Falaq. Ya, itu surah yang akan melindungi seseorang dari hasadnya seseorang, bahkan kiriman-kiriman sihir yang disebabkan oleh hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Kisah, Pak, ketika Nabi SAW diruqyah oleh Jibril alaihissalam karena hasadnya orang-orang Yahudi. Ya. Jadi penyihir-penyihir Yahudi ini berkumpul, Pak. Maka mereka akan mengirimkan sihir yang luar biasa, yaitu mengirim dari jin-jin dari gunung. Itu berkumpul, Pak, membawakan api yang sangat luar biasa dan berniat untuk membakar wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Jibril alaihissalam turun, datang dengan perintah Allah, lalu mengajarkan Nabi SAW untuk juga membacakan juga kepada Nabi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin binnas. Istilah kita trikul. Ya. Maka dibaca itu, Pak, maka seketika seluruh api-api yang dibawa oleh jin itu padam. Allahu Akbar. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang membaca di waktu pagi dan petang, ya, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, dengan tadaburnya, dengan khusyuk, maka niscaya itu akan mencukupinya. Salah satunya maksud mencukupinya apa? Dia akan dilindungi dari keburukan seperti
sihir. Dan sihir itu hakun, benar adanya, Pak. Jangan mengatakan sihir itu benar adanya. Ya. Baik. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tadi mengingatkan kepada kita, iyyakum wal hasad, jauhilah hasad, ya, karena hasad ini ternyata sangat berbahaya. Maka manusia dalam menyikapi hasad, Pak, dalam menyikapi perkara hasad ini ada 4 keadaan. Ya, perhatikan baik-baik, Pak. 4 keadaan kata para ulama. Yang pertama, ya, yakni orang yang berusaha menghilangkan nikmat pada orang yang ia hasadi. Dan dia berusaha berbuat melampaui batas. Dan inilah hasad yang tercela. Ya, jadi kalau misalkan ada orang dapat kenikmatan ya Pak ya, maka dia gibahi kah, dia berusaha untuk menyikutnya, dia berusaha untuk menjatuhkannya, menjatuhkan nama baiknya, agar orang itu dihilangkan nikmat darinya. Ya, dan ini hasad yang tercela. Keadaan yang kedua, ada orang yang hasad, Pak, ya. Namun ia tidak menjalankan konsekuensinya. Yakni baru sampai di hati, Pak. Maka kata Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala, beliau berpandangan orang ini tidak sampai jatuh kepada dosa. Karena dia berusaha menahan aja, enggak dikeluarin. Ya. Dan kita semua pasti pernah datang penyakit seperti ini kan? Ada rasa hasad. Lalu gimana? Kalau kita tahan, Pak, jangan sampai keluar, baik bentuk ucapan, baik bentuk perbuatan, maka sejauh itu tidak akan berdosa. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan salah satu ya yang diberikan kepada umatku ini tidak akan ditulis dosa selama itu tidak terucap atau tidak dilakukan dengan perbuatan fi'il, yaitu perbuatan anggota badan. Ya. Maka kalau kita hasad, Pak, tahan. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ada yang hasad ya dan tidak menginginkan nikmat ya, ada yang hasad dan tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Jadi dia hasad ya, tapi dia tidak ingin nikmat orang lain ini hilang. Sebetulnya bercampur antara kesukaan melihat kenikmatan itu, tapi dia pun tidak ingin nikmat itu hilang. Bahkan dia berusaha, saya pengen juga dapat kemuliaan seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan ghibtah. Ya, kalau ini di atas perkara akhirat. Rinciannya Pak, ingat ya. Sebagaimana kata yakni Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, beliau mengatakan ghibtah itu urusannya perkara akhirat. Saya kasih contohnya Pak. Kalau perkara dunia, maka tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Ada orang misalkan gini, si fulan hebat ya, punya rumah bagus, saya pengen juga punya rumah seperti itu. Ya, maka ketika dia berkeinginan tentang dunia, maka dia nggak dapat apa-apa. Dia hanya sebatas dunia. Tapi berbeda dengan ya ini tadi ghibtah, ya. Nah, adapun tadi dengan perkara dunia, dalilnya adalah surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat 79. Ketika orang-orang melihat Qarun mengeluarkan harta bendanya, maka sebagian besar manusia mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Kata mereka, moga-moga kita kiranya bisa ya punya harta seperti si Qarun itu. Ya, maka dia pengen mendapatkan seperti Qarun. Maka yang seperti ini nggak dapat apa-apa. Ya. Bahkan tercela. Ya. Orang yang mupeng dengan dunia itu tercela, ya. Jika kemuliaan yang diharapkan dalam perkara agama, perkara akhirat, inilah yang disebut dengan ghibtah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la hasada illa ala thintain. Ya. Tidak boleh engkau hasad kecuali pada 2 perkara. Apa itu 2 perkaranya? Yakni seseorang yang dianugerahi oleh Allah harta, diberikan harta, lalu ia gunakan berinfak di waktu malam dan siang hari. Ya, jadi antum lihat ada orang punya harta, hartanya Masya Allah. Ya. Makanya lihat Umar bin Khattab
pernah ghibtah kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dalam perang ya Tabuk, maka pada saat itu Umar datang membawa setengah hartanya. Apa kata Umar? Hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Aku bawa setengah hartaku. Ternyata Abu Bakar bawa seluruh hartanya. Ya, ternyata emang Abu Bakar nggak bisa kalahkan. Allahu Akbar. Tapi artinya apa? Umar awalnya berusaha untuk ingin berlomba-lomba dalam perkara akhirat. Maka ini nggak apa-apa nih kita hasad dalam perkara untuk akhirat. Dan bukan ingin menghilangkan kenikmatan orang tadi loh. Kita justru ingin mendapatkan seperti yang didapati oleh orang tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang dianugerahi ilmu Al-Quran. Lalu dia berdiri dengan membacanya malam dan siang, mendakwahkannya. Wah, kita boleh tuh iri. Wah, saya pengen kalau punya diberikan ilmu oleh Allah seperti itu, saya pun ingin ya membacakan Al-Quran, mendakwahkan isi Al-Quran. Nah, yang seperti ini yang baik. Ya. Adapun tadi, ya, kalau orang hanya menginginkan perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah, maka tercela. Kemudian yang keempat, Pak, jika didapati dirinya hasad, maka ia berusaha untuk menghapusnya. Bahkan ia berbuat baik kepada orang yang ia dihasati, dan ia mendoakan kebaikan untuknya. Ya. Dan ia berusaha menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Maka ia ganti sifat hasad dengan rasa mahabbah, rasa cinta. Ya. Dan ia katakan, saudaraku itu lebih baik, saudaraku itu lebih mulia. Maka bentuk yang keempat inilah, ini yang paling tinggi, Pak. Nah, jadi menyikapi masalah hasad ini, posisi yang keempat ini yang paling tinggi, Pak. Ketika rasa hasad itu datang, pasti setiap manusia pernah datang. Maka dia langsung mengalihkannya, Pak. Dia langsung berusaha mengalihkannya sifat hasad itu. Dengan apa? Dengan cara dia mendoakan orang yang dia hasati itu. Dengan cara dia memuji kebaikan orang yang dia hasati itu. Dan dia mendoakan orang itu. Allahu Akbar. Dia menekannya dan berusaha memutarnya, menggantinya dengan kebaikan. Ini orang yang hatinya baik. Inilah tadi sahabat Ansar yang menenteng sandalnya sambil menetes air wudhunya dari janggutnya. Ini yang ia lakukan, Pak. Mengganti setiap rasa hasadnya dengan mahabbah, kecintaan. Allahu Akbar. Dan dia mengatakan, saudaraku itu lebih baik daripadaku. Saudaraku itu lebih mulia dariku. Allahu Akbar. Jadi kalau kita hasad dengan orang gitu, Pak. Ya, katakan dia lebih baik dari kita. Kita lawan. Maka jadilah kita ya sahabat tadi yang ternyata kata Nabi penghuni surga. Mau nggak kita, Pak? Mau. Ya, untuk menjadi Abdullah bin Amr bin Al-As kan berat kan? Nah ini ya, coba kita berusaha setiap kali ada rasa hasad datang ya, maka kita putar menjadi rasa cinta. Kita berusaha doakan kebaikan. Dan kita katakan dia lebih baik. Mungkin dia lebih banyak bertobatnya. Mungkin dia begini, dan seterusnya. Jangan kita ikuti hasadnya, jangan. Ya. Kemudian, yang perlu kita pahami dalam fikihnya juga. Ya, jangan memberitahu orang yang hasad tentang nikmatmu. Kata para ulama, kalau kita, Pak, tahu nih, Pak, si fulan kita punya feeling. Biasanya Allah berikan basirah. Orang mukmin itu diberikan basirah, mata hati, Pak. Kita bisa memahami ini kayaknya si fulan agak hasad sama ana nih. Pandangannya beda, ucapannya beda. Gimana kalau punya teman yang agak hasad, atau tetangga yang agak hasad, atau saudara yang hasad kepada kita, maka jangan ceritakan nikmatmu. Ya. Kadang-kadang ada orang kan sengaja semua diceritain. Alhamdulillah, ana habis naik promosi. Ini bentar lagi mobil Mercy datang. Ya kan? Ya Allah, ini makin panas ini lagi hasad nih, Pak. Ya, jangan kata Nabi SAW, jangan. Tutup pintu itu, Pak. Tutup. Jangan ceritakan nikmatmu kepada semua orang. Ya. Lihat kata Ibnu Qayyim ya, Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Coba engkau ambil pelajaran kata beliau.
Ya. Apa yang dikatakan Yakub alaihissalam kepada putranya Yusuf, ya, alaihissalam, ya. Dalam surah Yusuf, ya, di ayat yang kelima, ya. Apa kata Allah? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Ya, ketika Yakub berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Maksudnya kepada Yusuf, la taqsus, jangan engkau ceritakan nih. Ru'yaka ala ihwatik, jangan kau ceritakan ya apa yang kau lihat tadi di mimpi itu kepada saudaramu, jangan-jangan. Kenapa Pak? Enggak semua orang suka. Kalau yang hasad, oh Yusuf nih. Karena Yusuf ini sudah, Nabi Yakub alaihissalam sudah tahu saudara-saudaranya semuanya hasad sama Yusuf alaihissalam. Ya, jangan kau ceritakan. Ya, kenapa? Mereka akan membuat makar, fayaqidul laka kaida. Ya, mereka nanti akan membuat makar. Orang kalau sudah hasad Pak akan membuat makar. Ya, dan akhirnya menjadi syaitan dan bala tentara syaitan. Ya. Bahkan lihat Pak, mimpi baik, mimpi buruk. Kata Nabi SAW, ar-ru'yal hasanatu minallah. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. Kata Nabi SAW, mimpi baik itu datangnya dari Allah. Jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang demikian, mimpi baik yang dia senangi, maka janganlah ia menceritakannya kecuali pada orang yang menyukai dia saja. Lihat, masalah mimpi loh Pak. Kenapa Pak? Kalau kita mimpi, orang yang kita ceritain hasad, beda cerita nanti Pak. Ya, ya akhi, ana mimpi semalam. Mimpi apa? Ana bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat kita yang betul-betul menyukai kita, tahu bagaimana kita, ya, maka dia mungkin akan, ya, barakallahu aihi, semoga Allah memberkahi hidup antum, masya Allah. Tapi kalau nggak suka sama antum apa? Ah, ente ketemu setan kali, ente ngarang-ngarang aja. Kan gitu kan? Antum siapa? Malah menghinakan dan seterusnya. Nggak usah cerita. Ya, memang sebaiknya sih nggak usah cerita. Tapi kalaupun terkadang kita tuh ingin bercerita bukan karena ria. Ya, sebagian orang ingin menceritakan kebaikan itu karena ingin berbagi kebahagiaan dengan orang yang ia cintai. Boleh, hukum asalnya boleh. Asal dia tahu, pertama dia bebas dari riya, dia bisa tahu bahwa ini memang bukan riya, karena dia yang tahu. Orang yang riya itu yang tahu cuma dia sama Allah Pak. Ya. Nah, tapi ketika dia memang ingin berbagi kebahagiaan, jangan lupa, jangan cerita kepada semua orang, kecuali hanya kepada yang menyukainya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Ya. Bahkan orang yang hasad Pak, ingat Pak, itu bisa menimbulkan ain. Al-ainu haqqun. Apa ain, Pak? Penyakit dari mata, pandangan. Misalkan ada orang ini nggak suka, antum punya anak, misalkan. Ini kenyataan, anak antum lucu, cakep gitu ya. Ada orang melihatnya dengan pandangan yang sangat luar biasa. Dan dia memperlihatkan adanya hasad. Itu anak bisa sakit loh, Pak. Sakit, Pak, tiba-tiba. Al-ainu haqqun, kata Nabi. Ain itu hak. Dan kalau orang terkena ain Pak, gara-gara hasad, obatnya Bapak tahu apa? Kata Nabi SAW, orang yang hasad itu disuruh mandi, ya, dia setelah dia bertobat, dia suruh mandi, lalu air bekas mandinya tadi disiramkan pada orang yang hasad, dia hasad itu, untuk menyembuhkannya. Sampai seperti itunya. Ya. Jadi hasad itu, ya, bisa menimbulkan ain. Makanya antum nggak usah posting-posting terus. Ya, habis makan, pondok selera, pondok sarapan pagi, cerit, wah bubur kampiunnya enak, alhamdulillah, cerit. Temennya lihat, wah antum lagi ekonomi susah gini, posting makanan terus, hebat ya. Gitu. Habis itu mampir mana lagi, foto lagi, pagi, siang, malam beda-beda menunya. Wah, maka yang hasad bisa, ya, bisa keluar. Jangan. Ya.
hati-hati ya. Jadi kita kalau dapat kiriman udah nggak usah di posting-posting itu nggak perlu. Ya. Lihat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ainu haqqun. Ya, ain itu benar adanya. Ya, ain itu benar adanya. Maka apabila ya kalian diminta untuk mandi karena memberikan dampak ain kepada seseorang, maka kata Nabi SAW, faksiru, maka mandilah untuk menyembuhkan orang yang engkau pernah jatuhi ain kepada orang lain. Ya. Maka hati-hati, dampak hasad ini bahkan bisa kepada penyakit ain. Ya. Terus bagaimana Pak? Ya, kalau kita bertemu orang yang hasad, obatnya adalah kita tadi suka mendoakan supaya menghilangkan hasad di antara kita, Pak. Saling mendoakan. Apa itu? Resepnya yang paling mudah, Pak. Tebarkan salam. Ini obatnya. Jadi anjuran Nabi SAW menghilangkan hasad di antara kaum muslimin, menebarkan salam. Kalau ketemu tuh Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di Masjid Al-Wahyu kita pernah membahas tentang makna salam. Orang yang memberikan salam Pak kepada saudaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu punya 3 pemahaman kan. Yang pertama dia mengatakan seolah-olah ketika dia mengatakan Assalamualaikum, dia mendoakan semoga keselamatan atas engkau. Warahmatullahi wabarakatuh, dan Allah memberkahi hidupmu, ya, ya, dan Allah memberikan rahmat kepadamu, kan gitu. Makna yang kedua dia mengatakan ketika mengucapkan Assalamualaikum, semoga zat Assalam, karena nama Allah, nama lainnya Allah Assalam, semoga zat Allah ilmunya senantiasa yakni bersamamu. Jadi engkau mendapat petunjuk dimanapun engkau berada, dilindungi, dicukupi, dan seterusnya. Makna yang ketiga, assalam, yakni sebagai khobar, memberikan khobar. Bahwa orang yang memberikan salam, memberikan khobar, bahwa aku, tanganku, lisanku akan selamat, aku menjamin kepadamu, aku tidak akan memberikan kemudorotan kepadamu, wahai saudaraku, baik itu dari lisan maupun tanganku. Lihat Pak, ini maknanya salam, indah kan? Maka kalau orang sering menebarkan salam, Assalamualaikum, 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 maka dia bisa menutup pintu hasad. Berikan salam Pak. Ya. Apalagi orang yang sudah hasad sama kita kan, wah ini orangnya sombong nih, wah ini orangnya ini, kita dianggap begitu kan? Maka kalau ketemu kita kasih salam Pak, Assalamualaikum. Lama-lama dia kan, tapi kok ngasih salam ke ana ya? Ternyata nggak sombong ya. Tapi kalau kita nggak mau memberi salam, makin jadi syaitan membisikannya Pak. Tuh kan, memang sombong orangnya. Ya Bu ya. Nah, ibu-ibu habis pakai tas Hermes kan, nah, lewat. Kasih salam Bu, Assalamualaikum gitu. Coba ibu lewat nggak pakai tas Hermes, nggak di salam. Wah sombong tuh, mentang-mentang tasnya baru gitu. Ya Bu ya, gitu. Jadi jangan ya kita pelit salam Pak. Jadi ya untuk amalan yang bisa menekan sifat yakni dari sifat hasad ini, tebarkan salam. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dijauhi dari sifat hasad, dan mudah-mudahan Allah Tabaraka Ta'ala ya melembutkan hati kita agar kita berada di atas jalan yang lurus. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, ada pertanyaan? Ada Ya, Ustaz. silakan. Iya. Pak, mohon maaf karena ibu-ibu duluan tadi, ladies first ya. Ibu silakan Bu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Tentang bermuamalah ma'anas, kita kadang-kadang sering dihadapkan pada ya manusia kan ada yang disukai atau tidak menyukai satu sama lain, dilebihkan satu dengan yang lainnya. Dan terkadang sikap yang seperti itu mengarah kepada ketidakadilan atau mungkin ya kasarnya zalim ya, misalkan dalam hal masalah pemberian.
pemberian misalnya pada orang yang disukai dia akan sangat royal ataupun mungkin dalam informasi segala macam, tapi pada saat orang yang tidak disukai dia sangat tidak dibedakan gitu. Nah, hal seperti ini bahaya dalam masalah hubungan satu sama lain. Itu barangkali mungkin Pak. Iya. Baik. Iya. Ya, jadi maksudnya mungkin Iya. tadi dari sifat-sifat yang kurang baik gitu ya Bu ya. Iya. Jadi bersikapnya akhirnya kezoliman itu, misalkan jatah yang seharusnya kadang-kadang, tapi anehnya kadang-kadang sama orang yang justru berada gitu, dilebihkan gitu, misalkan malah pemberian. Tapi kalau orang yang sederhana, cukup segitu aja lah untuk dia mah, kayak gitu, seperti itu. Nah itu sering gitu dalam praktek-praktek dalam bersosial seperti itu, pembedaan-pembedaan seperti, padahal justru kalau dilihat kebutuhan orang-orang yang tidak punya yang lebih butuh gitu, tapi Betul. dalam hal-hal realitanya justru dilebihkan pada orang-orang yang sesungguhnya tidak terlalu membutuhkan. Itu aja. Ya, taib, ya. Baik, maka nasihat ya yang harus diberikan, hendaknya seseorang itu tidak membeda-bedakan manusia dalam berbuat baik, ya. Ingat dalam Al-Qur'an disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Maka Allah tidak melihat warna kulit kalian, ya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang Ajam. Ya. Nih, diluruskan Pak. Jadi nggak ada istilah orang Arab lebih utama dari orang Ajam, enggak. Yang membedakan adalah ketakwaan. Ya. Di negeri kita ini kan enggak, kadang-kadang kalau orangnya Arab, Habib, ya, seolah-olah lebih tinggi. Enggak ada. Bahkan Nabi SAW mengatakan, seandainya putriku Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Enggak ada perbedaan hukum. Ya, enggak ada perbedaan hukum. Ya. Maka ya dalam Islam Pak, semua diukur dengan iman yang benar dan amal salih, ya, sehingga kemuliaan seseorang berada di atas ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Dan adapun kita berbuat baik tadi, berbuat baiklah kepada seluruh manusia, ya, hatta kepada orang kafir sekalipun kita boleh berbuat baik selama mereka, kata Allah, tidak mengusir kalian dari tempat-tempat tinggal kalian. Coba agama mana yang ada seperti ini? Nggak ada. Kita disuruh berbuat baik kepada tetangga. Ya. Lihat Pak, ya, sampai-sampai ada seseorang dikatakan, ditanya, ya Rasulullah, aku punya tetangga ya Rasulullah. Dia malamnya sholat malam, siangnya saum, tapi lisannya tidak pernah berhenti menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Orang itu berada di neraka. Coba menandakan bahwa hubungan sosial ini pun sangat penting, ya. Begitu pula masalah tetangga Pak, ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Allahu Akbar. Jadi memuliakan tetangga Pak, ini adalah amalan yang sedang mempertaruhkan iman seseorang kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kalau kita punya tetangga Pak, berikan haknya. Berikan haknya. Ya. Dan tadi yang dikatakan oleh Ibu, jangan sampai ada di antara kita, kalau melihat orang kaya baru kita berikan. Kalau melihat orang yang miskin kita memicingkan mata kita. Ini bukan sifat orang-orang yang betul-betul beriman. Adapun Nabi SAW, itu sifatnya justru suka duduk-duduk bersama orang-orang miskin. Nabi itu akrab dengan orang-orang miskin. Ya, maka kita harus bisa bersosialisasi dengan seluruh lapisan. Nabi punya teman yang kaya, punya teman yang miskin. Para ulama juga gitu. Lihat Imam Syafi'i, Pak, rahimallahu ta'ala. Kata muridnya, beliau itu satu hari menaik onta, satu hari naik keledai, satu hari berjalan kaki. Itu Imam Syafi'i. Ya. Jadi hidupnya itu semua beliau punya, ya, punya cara yang beliau lakukan, ya. Nggak selalu hidupnya di atas, tidak, ya. Maka kita harus melihat, memandang saudara kita, semua kita adalah saudara. Nggak boleh seseorang, ya, melebihkan, wah mentang-mentang ini orang kaya baru diberikan yang baik. Kalau orang miskin, kasih aja makanan sisa-sisa misalkan. Jangan, berikan yang terbaik. Ingat dalam surah Ali Imran ayat 92, ya,
Kata Allah tabaraka wa taala, kalian tidak akan mendapati kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Ya. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, Pak, ada makanan yang kita sukai misalkan, lalu ada saudara kita, walaupun dia orang miskin, kita berikan. Demi Allah, itu kita menyempurnakan kebaikan untuk diri kita. Ya. Baik, Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Saya pikir mungkin saya yang salah. Tapi saya lihat hasad ini Pak Ustadz udah dimulai dari pendidikan SD. Pada saat SD, kita siapa yang bisa jawab pertanyaan guru itu duluan pulang. Kan menimbulkan kengirian. Pak Ustadz lihat lagi, di universitas itu ada namanya lembaga riset. Sampai di negara kita ada namanya LIPI. Itu disuruh mencari temuan-temuan baru. Sehingga di antara sarjana-sarjana itu saling sikut. Dan di tingkat negara, Pak Ustadz coba lihat. Trump, bandit internasional itu. Dia perang dengan China. Sampai saat ini, China perang dengan Jepang. Itu akibat daripada diajari, mereka tidak pernah belajar dari Pak Ustadz. Kayak hasad gini gitu kan. Jadi saya pikir saya doain mudah-mudahan Pak Ustadz ketemu orang yang membuat kebijaksanaan sehingga bisa mengajarkan ini. Jadi kami ini Pak Ustadz udah diajarkan dari kecil untuk bersaing, mengalahkan teman. Nah itu Pak Ustadz tadi mengalahkannya cara apa? Dan Pak Ustadz yang pengalaman saya kalau kuliah, Pak Ustadz kalau teman Pak Ustadz buku cetak dia kasih pinjam. Tapi kalau tulisannya, catatannya nggak pernah dikasih pinjam. Karena disitulah trik-triknya dia. Jadi mulai dari pendidikan Pak Ustadz kita udah salah. Ya, baik ya. Sebetulnya Pak, intinya saya bisa memahami apa yang Bapak maksud ya. Namun yang perlu kita pahami bahwa ini sebetulnya perinciannya banyak ya. Apa yang Bapak maksud banyak. Mungkin di dalamnya ada hasad, iya. Tapi juga yang harus kita pahami Pak, kurangnya pendidikan agama, itu intinya. Ya. Kalau Bapak lihat tadi contohnya orang kafir, ya, Amerika perang sama Cina, berdagang, ya mereka, kita nggak usah kaget. Begitulah orang-orang kafir bermuamalah, nggak usah kita komentari gimana-gimana, karena memang sudah mereka semua hukumnya adalah hanya dunia. Halas, selesai, nggak usah dipikirin. Ya kan? Nah, tapi yang harus kita pahami, kita sebagai orang-orang beriman, orang yang sudah beriman, kita harus makanya tadi banyak belajar ilmu agama, khususnya masalah tauhid, Pak. Karena orang yang sempurna tauhidnya, maka dia akan diselamatkan dari hasad. Ya, makanya iblis laknatullah, kenapa dia melakukan hasad? Itu bukti kelemahan tauhidnya iblis. Dia hanya ahli ibadah, abid. Tapi tauhid, khususnya tauhid uluhiyah, ya, tauhid asma wa sifatullah, dia lemah. Maka buktinya akhirnya ketika diperintahkan oleh Allah dia nggak mau taat. Ya. Nah, begitu pula tadi orang-orang yang Bapak katakan ya, sebetulnya orang yang belajar lalu dia memiliki ilmu dan memang Allah katakan tadi dalam Al-Qur'an kan, jangan kalian saling iri hati. Ada yang Allah lebihkan. Pasti ada, Pak. Contoh kita waktu kuliah, Pak. Kita waktu kuliah tadi kata Bapak. Kuliah contohnya ada orang kuliah di Libya, ada di Universitas Islam Madinah. Yang kuliah, Pak, semuanya jadi ustadz. Kan enggak juga, Pak. Enggak semuanya bisa menyampaikan. Ada yang Allah lebihkan, ada yang tidak. Para sahabat Nabi SAW, apa semua bisa berdakwah? Enggak. Ya, yang dikirim oleh Nabi Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Enggak semua. Memang ada yang dilebihkan, ada yang tidak. Tapi Allah ingatkan, jangan kalian saling iri hati atas apa yang Allah lebihkan di antara kalian. Ada hikmahnya. Nah, kalau dia paham ayat itu, dia paham tauhid yang benar, maka dia tahu, Pak, Allah telah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Maka akhirnya nggak iri, ya. Adapun tadi seseorang berlomba-lomba dalam sekolah ingin jadi yang terbaik, dia belajar, nggak ada masalah, bagus. Ya.
bagus. Membantu teman, ya bagus. Nah, cuma tadi kata Bapak, kalau pinjam buku, catatannya nggak dikasih, ya kan? Nah, kita husnudzon dulu. Apa jangan-jangan takut catatannya rusak? Ada yang gitu. Tapi ada orang memang betul Bapak, saya setuju. Ada yang dia pelit, nggak mau sharing ilmu. Ada, ya. Tapi orang yang ahsan, yang belajar agama tadi, yang tahu tidak akan pelit ilmu, Pak. Karena ilmu itu beda dengan harta. Harta kita kasih, nilainya berkurang, betul. Tapi ilmu makin diberikan, makin tinggi ilmu kita malah. Karena apa yang tingginya Pak? Pemahamannya. Mungkin ilmunya sama. Contoh, saya katakan, Bapak baca surah Ali Imran, ya, ayat 185 tentang kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa merasakan kematian. Dijelaskan di situ siapa orang yang sukses, yakni orang-orang yang diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itu kalau orang yang baca cuma satu Pak, ilmunya semua bisa baca Pak. Tapi kalau Bapak tanya ke tiap orang, levelnya bisa beda Pak. Dan ada seseorang yang dengan membaca satu ayat itu Pak, menjadi satu jilid buku Pak. Apa yang membedakan Pak? Kedalaman pemahaman terhadap ayat Allah Jalla wa'ala. Ada orang yang membaca firman Allah seperti Abu Bakar, langsung meneteskan air mata. Ada orang baca Quran sampai hatam gak nangis-nangis. Kan gitu kan? Apa yang membedakannya Pak? Levelnya. Maka orang yang belajar ilmu agama, dia nggak akan pelit. Dia akan berikan ilmu kepada manusia, tapi dia melihat yang ini cocoknya ini dulu. Karena orang yang berilmu Pak, menakar kemampuan orang lain juga. Tidak mungkin kita berikan semua. Ya. Contoh kita di majelis ini, kalau saya menyampaikan misalkan tentang fikih muamalah kontemporer. Antum nggak punya basic fikih dasar tentang muamalah. Tidak paham tentang akad jual beli yang seluruhnya. Lalu Anda bicara itu semua. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kenapa? Nggak ngerti. Ya kan? Jadi seseorang tuh harus melihat kepada siapa dia berbicara. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, orang yang cerdas adalah orang yang berbicara dengan bahasa kaumnya. Maksudnya dia menyesuaikan dengan siapa dia berbicara. Maka dia tidak berbicara terlalu besar kepada seseorang yang memang dia masih membutuhkan ya untuk belajar. Baik, saya rasa cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.